terjadi. Misalnya, gitu kan? Misalnya apa? Inflasi, gitu kan? Inflasi yang diinginkan adalah 1,5%, ya. Itu harapannya begitu ya. Kalau inflasi itu nggak bisa dihilangkan, tetap ada ya. Nah, tetapi bisa dikurangi. Nah, pada praktiknya, pada saat ini inflasi misalnya 5%. Nah, berarti kita udah mendapatkan gap gitu ya. Jadi itu namanya gap research gitu ya. Nah, jadi gap praktik ya, gap praktik namanya. Nah, jadi dapatlah inflasi yang harusnya 1,5% ya, tetapi 5%. Berarti ada 3,5% terjadi spread selisih gitu ya. Kenapa bisa demikian? Nah, nanti di situ kita analisa. Misalnya 3,5% itu disebabkan oleh uh, jalur distribusi gitu kan, atau karena faktor cuaca gitu kan, atau juga disebut karena faktor apa gitu kan, musim ya, atau juga disebut karena faktor uh, barang impor pendukung dari barang yang dikonsumsi tidak ada misalnya. Nah, itu berarti kita udah dapatkan masalahnya. Nah, jadi itulah masalahnya yang harus kita kembangkan. Nah, itu kalau dari sisi gap gap praktis gitu ya. Nah, bagaimana dengan gap riset gitu ya? Nah, kalau dia gap riset sudah ada penelitian terdahulu yang menyatakan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu adalah inflasi misalnya. Itu menurut si A. Menurut si B begitu juga, ya, bahwasanya inflasi penentu dari pertumbuhan, ya kan? Si C begitu juga. Tapi ada juga yang tidak, gitu kan? Si D misalnya. Si D meneliti inflasi bukan berpengaruh terhadap pertumbuhan misalnya. Nah, inflasi bukan berpengaruh terhadap pertumbuhan, maka itu disebut dengan gap gitu ya. Jadi kita dapatkanlah gap praktis dengan gap riset. Nah, itu yang dituangkan di mana di latar belakang ya oleh peneliti. Jadi itu caranya kita menentukan masalah. Bagaimana cara menentukan masalah yang lain? Ya, misalnya uh, apa gitu ya, kinerja. Ya, harusnya kinerja perusahaan itu mendapatkan apa ya, mendapatkan nilai ROI ya, ROI-nya misalnya 10%. Pada praktiknya ROI-nya 5%. Malah ROI-nya negatif gitu ya. Nah, berarti kan kita dapatkan gap di situ. Ya, kenapa bisa negatif? Ya, kenapa kurang dari 10%? Nah, itu harus diurai. Ya, jadi untuk mengurainya itu kita mengeksplorasi yang namanya permasalahan penelitian ya, Bapak Ibu. Kemudian mengkaji teori. Ya, mengkaji teori adalah ya karena sifatnya penelitian ini adalah penelitian misalnya kuantitatif gitu ya, atau juga penelitian deskriptif. Nah, itu semuanya tidak lepas dari teori gitu ya. Jadi apa yang dipraktikkan itu tidak lepas dari teori. Makanya ada disebut dengan mengkaji teori gitu ya. Artinya di situ kita tentukan uh, literatur review atau theoretical review atau uh, theoretical review atau juga disebut dengan telaah literatur gitu ya, atau juga grand theory misalnya ya. Itu kita mengkaji teori, kemudian menyusun hipotesis gitu ya. Jadi menyusun hipotesis di sini adalah kita menyusun uh, dugaan gitu ya. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif ya harus ada hipotesa. Tapi kalau dia penelitian deskriptif nggak perlu ya, nggak perlu hipotesis. Nah, misalnya adik-adik nanti mau praktik lapangan, nggak perlu hipotesis itu. Ya, jadi kenapa nggak perlu hipotesis? Karena udah dipraktikkan, ya, sehingga tidak ada lagi diterima atau juga ditolak suatu pernyataan. Ya, kecuali kita ingin melakukan uh, pengujian ya, yang sifatnya masih dugaan. Kalau udah dipraktikkan, apalagi gitu kan, udah jelas dipraktikkan. Ya, maka tidak muncul hipotesis. Ya. Nah, jadi kalau yang penelitian kuantitatif lah ya, itu nanti akan muncul hipotesis. Maka hipotesis itu harus diuji, gitu ya. Nah, untuk menguji hipotesis nanti akan ada hipotesa nol dan hipotesa alternatif, gitu ya. Dari hipotesa nol dan hipotesa alternatif itu akan terjawab ya setelah diuji. Nah, untuk menguji hipotesis maka nanti perlu alat, gitu ya. Alatnya ada nanti alatnya menggunakan regresi, gitu ya. Nah, persamaannya dengan persamaan regresi ya. Nah, diuji gitu ya, diuji dengan regresi berganda dengan alat, misalnya dengan alat SPSS ya.
dengan alat Smart PLS, ya kan, dengan alat Semtetran, ya, dengan alat Lisrel, ya. Nah, itu untuk kita alat untuk menguji hipotesis, ya. Baru kita menarik kesimpulan. Nah, itu ya. Kita tariklah kesimpulan. Kesimpulan itu dapat dari mana? Dapat dari hasil uji hipotesis yang sudah diuji, gitu ya. Nah, gitu ya. Ada yang mau bertanya dari tahapan penelitian ini? Jadi tahapannya ada 5 ya, jadi ya. Nah, jadi ada 5. Jadi kalau kita hanya penelitian deskriptif, nggak perlu hipotesa, gitu ya. Jadi berarti menetapkan masalah, mengkaji teori, kemudian hasil, nah, gitu ya. Jadi hipotesanya nggak ada. Nah, ini kebanyakan orang penelitian deskriptif kok muncul pula hipotesa, tidak ada ya. Jadi hipotesa itu nol. Ya, lalu kesimpulan. Nah, itu. Nah, itulah tahapannya ya, tahapan penelitiannya adik-adik mahasiswa ya. Nah, inilah dia. Nah, bagaimana kita menetapkan masalah itu ya. Jadi menemukan masalah, memilih masalah, merumuskan masalah gitu ya. Kemudian mengkaji teori ya, mengkaji penelitian terdahulu, ya merumuskan hipotesa gitu ya. Nah, kalau uji hipotesa itu kita perlulah yang namanya menentukan variabel penelitian, ya sumber data ya. Kemudian instrumen penelitian, kemudian populasi dan sampling gitu ya, kemudian pengumpulan data ya, kemudian analisa data gitu ya. Jadi nanti kalau dia dalam hal ini kita mengumpulkan data, misalnya sumber datanya data apakah data primer, apakah data sekunder gitu ya. Kemudian instrumen penelitiannya, apakah instrumen penelitiannya kuesioner, apakah penelitiannya observasi gitu ya. Kemudian populasinya, ya kalau menentukan populasinya nanti uh, populasinya apakah populasinya berserata gitu kan, apakah populasinya tidak berserata gitu kan. Maka kalau dari situ nanti berpengaruh terhadap metodenya, apakah metodenya sampling ya. Kalau dia metodenya sampling itu pun berbagi lagi gitu kan, sampling probabilitas, sampling non probabilitas, lalu pengumpulan data, lalu analisa data ya. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan, adik-adik. Silakan. Ada? Oke, silakan. Silakan. Baik. Nah, dalam menetapkan masalah, gitu kan, penelitian kita harus menemukan dulu masalah penelitian, memilih masalah dan merumuskan permasalahan, gitu ya. Menemukan, memilih dan merumuskan. Nah, itu. Kemudian kalau kita sudah menemukan, dalam menemukan permasalahan, gitu ya, maka itu harus dari sumbernya referensi. Jadi harus ada, misalkan dari koran, ya referensi itu koran, ya surat kabar ya, atau link, atau dari media online, gitu ya. Kemudian literatur, ya kemudian dari pertemuan ilmiah, ya kemudian dari pendapat otorita, ya kemudian dari pengamatan sepintas, ya kemudian dari pengalaman pribadi, ya kemudian dari intuisi, ya intuisi artinya pengalaman, gitu ya. Nah, jadi ini cara kita menemukan permasalahan. Nah, nanti kalau adik-adik mau nyusun skripsi gitu ya, cara menemukan masalah dari sini aja, ya dari koran. Biasanya orang kebanyakan dari media online, gitu ya. Nah itu kebanyakan. Ya, kemudian dalam memilih permasalahan itu harus kita lihat aktualitasnya juga, gitu ya. Jadi kalau kita teliti misalnya kondisi yang terkini apa, ya misalnya kondisi yang terkini itu fintech, gitu ya. Tapi kalau kondisinya aktualitasnya adalah bukan yang itu ya, maka aktualitasnya apa gitu ya, tidak terpenuhi, ya. Kemudian harus melihat orisinalitas, gitu ya. Orisinil tidak, ya maka orisinilnya artinya, orisinil itu artinya apa? Kita menyempurnakan, ya kita menyempurnakan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, gitu ya. Maka dapatlah orisinalitas, ya. Kemudian relevan, ya sesuai dengan yang dibutuhkan, itu namanya relevan, ya. Kemudian besarnya terhadap sumbangan ilmu, ya seberapa besar dia sumbangan ilmu, apakah melahirkan teori baru, ya
apakah menambah teori baru, gitu kan? Apakah menyempurnakan teori baru. Nah, itu namanya besarnya terhadap sumbangan keilmuan, ya. Nah, arah calon peneliti juga harus mempertimbangkan biaya. Nah, nggak mungkin semuanya kita teliti, gitu kan, karena biaya dibatasi. Waktu gitu juga, ya. Karena waktu, karena alat perlengkapan yang tersedia. Kemudian bekal kemampuan teoritis. Kemudian penguasaan metode. Nah, ini juga yang mempengaruhi, ya, Bapak Ibu. Ya, kemudian dalam merumuskan masalah, dirumuskan dengan kalimat pertanyaan, apakah, gitu ya, sejauh mana, bagaimana, ya, ya, kemudian dirumuskan dengan jelas dan padat, gitu ya. Nah, itu. Kemudian memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data, gitu ya. Kemudian menentukan, ya, kalau dia membuat kita rumusan masalah, ada kata bagaimana. Nah, kalau ada kata bagaimana, harus ada tanda tanya, ya. Harus ada tanda tanya. Misalnya, bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, ekspor, dan tingkat suku bunga terhadap investasi asing di Indonesia? Nah, itu harus tanda tanya, ya. Atau kata apakah, boleh, ya. Apakah pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, ekspor, dan tingkat suku bunga berpengaruh terhadap investasi asing langsung di Indonesia? Boleh juga, ya. Atau kata bagaimana pengaruh marketing stimuli dan lingkungan sosial terhadap psikologi konsumen dalam keputusan pembelian barang. Nah, itu juga boleh, ya. Kemudian bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham perusahaan food and beverage yang listing di Bursa Efek Surabaya. Nah, itu juga ada kata tanda tanya, ya. Ada yang mau bertanya, ya? Nah, itu caranya kita membuat kata rumusan masalah. Nah, jadi kalau misalkan pembimbingnya minta, cobalah buat rumusan masalah, ya. Nah, jadi coba buat rumusan masalah. Nah, kita buat rumusan masalahnya seperti itu, ya. Baik, saya mau tugaskan, ya, PR di rumah, gitu ya. Cobalah buat rumusan masalah, ya. Rumusan masalah dari kata apakah, ya, dari kata bagaimana, atau juga dari uh, kata pertanyaan lainnya, gitu ya, yang berhubungan dengan topik tugas akhirnya, ya. Nah, itu silakan dibuat rumusan masalahnya minimal 3, ya. Saya ingin minta buat apa, ya, tugas di rumah, ya, coba dibuat kata rumusan masalahnya. Itu tugas. Ada yang kurang jelas? Silakan. Pak, boleh diulang lagi, Pak, tadi Ya, soalnya. buatlah rumusan masalah, ya, terkait dengan tugas akhirnya, ya, atau terkait dengan topik penelitiannya. 3, ya, rumusan masalah. Silakan dibuat. Tugas saya di rumah masing-masing. Buatnya di double folio, Pak. Ya, double folio tulis, ya, nanti kirim ke saya dalam dirarkan, ya, oleh Komting. Oke, Pak. Baik. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada nanti videonya saya share, ya, untuk diulang kembali, ya, untuk dibaca-baca kembali, ya, didengar kembali. Baiklah, selamat siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. ya, boleh meninggalkan ruangan, ya. Terima kasih. Udah di absen, ya, di print.